wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Repika Rahmayani Rambe dengan NIM 64240481. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang analisis pidato bahasa Indonesia. Mari kita saksikan bersama pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Pancasila tahun 2023, di mana beliau menyampaikan pesan penting tentang persatuan, toleransi, dan peran Pancasila dalam menjawab tantangan zaman. Berikut. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusatan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, dan Kepala BIN, yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Gubernur Riau, Wali Kota Dumai, serta para wali kota dan bupati yang hadir, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat seprovinsi Riau, yang saya hormati Dirut Pertamina, beserta seluruh jajaran, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas. Kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh, karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus perkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Migas sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari. Ini
lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltech maupun Chevron, dan merupakan 25% dari seluruh produksi nasional Indonesia. Jadi blok Rokan ini adalah blok paling besar. Freeport dan blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau. Pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut-ikutan, tetapi karena kita mempunyai kekuatan besar, karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau. Kita punya hampir semua jenis energi hijau, mulai dari energi panas bumi, energi surya, energi air, energi angin, dan energi ombak. Kita juga punya hasil kebun yang bisa diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan bioaftur. Kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau, akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau, menghasilkan green food, pangan hijau, dan membuka peluang-peluang bagi green jobs yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan. Maka dari itu, transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap. Kita harus mempercepat transisi, menunjukkannya dalam ucapan, perilaku, dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia berwibawa di mata dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi ikhtiar kita untuk menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari pidato yang barusan kita saksikan, kita bisa memahami bahwa Presiden Jokowi ingin menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Teman-teman, dari pidato yang barusan kita saksikan, kita bisa memahami bahwa Presiden Jokowi ingin menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Beliau mengingatkan kita semua agar tidak hanya sekedar menghafal Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Beliau juga mengajak kita untuk menghadapi tantangan zaman seperti perubahan teknologi, krisis lingkungan, dan konflik global. Dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, pesan utamanya adalah bahwa Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tetapi menjadi kekuatan masa depan bangsa kita. Saya ingin menjelaskan tentang analisis bahasa pidato. Identitas pidato, nama tokoh Insinyur Haji Joko Widodo, judul pidato peringatan Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2021, tempat Istana Kepresidenan Bogor atau virtual. Durasi 8 menit, topik sentral Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah tantangan global. Struktur pidato. Pembukaan, Jokowi membuka pidatonya dengan salam hormat kepada seluruh elemen bangsa, dilanjutkan dengan pertanyaan reflektif mengenai makna 1 Juni sebagai lahir Pancasila. Ia menyampaikan bahwa peringatan ini adalah momen penting untuk memperkokoh semangat kebangsaan di tengah berbagai tantangan bangsa, termasuk pandemi dan globalisasi. Isi pidato.
Presiden menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan dalam bertindak, terutama dalam menghadapi disrupsi digital, intoleransi, radikalisme, dan krisis kesehatan. Ia menyampaikan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dihafalkan, tapi harus harus bahwa dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jokowi juga menyebut bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan keadilan sosial. Penutup. Pidato ditutup dengan ajakan untuk terus menjaga persatuan dan gotong royong. Ia menekankan bahwa bangsa Indonesia harus terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan semangat inovasi, kerja keras, dan solidaritas. Pilihan kata dan gaya bahasa. Gaya bahasa langsung, komunikatif, dan membumi. Diksi sederhana namun kuat, seperti gotong royong, solidaritas, inovatif, tangguh, dan bersatu. Retorika, Jokowi menggunakan kalimat pendek, tegas, dan mengulang poin-poin penting untuk memperkuat pesan. Kaidah bahasa Indonesia. Tata bahasa tersusun secara baku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kejelasan kalimat jelas dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Ejaan. Menggunakan ejaan resmi dan gaya penulisan presiden yang khas, sering menggunakan kalimat langsung dan lugas. Aktivitas penyampaian. Yang pertama, kepercayaan diri. Jokowi menyampaikan pidato dengan penuh keyakinan meskipun disampaikan secara virtual. Yang kedua, daya tarik bagi audiens. Gaya yang sederhana namun kuat membuat pesannya mudah diterima semua kalangan. Yang ketiga, relevansi, sangat relevan dengan situasi nasional saat pandemi, disrupsi teknologi, dan ancaman disintegrasi. Kesimpulan, pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pancasila tahun 2021 merupakan contoh pidato kenegaraan yang efektif dan kuat secara isi, gaya bahasa, dan sederhana, lugas, dan penuh semangat gotong royong memperkuat pesan ideologis Pancasila. Jokowi berhasil menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan tantangan kekinian seperti disrupsi digital dan pandemi, sehingga membuat pidato ini aktual dan membumi. Sebagai penutup, pidato Presiden Joko Widodo hari ini bukan hanya seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa Pancasila adalah warisan luhur sekaligus kompas moral dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga nilai-nilai tersebut tetap hidup dan relevan, tidak hanya dalam ucapan tetapi juga dalam tindakan nyata. Semoga kita semua dapat terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan, dan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.